Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, ceria. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, maka kita bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran ekonomi. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, di mana doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Marilah kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini, siapa yang masuk? Wais. Wais. Ya Bu. Kenapa Wais nah? Wais. Sudah satu ya, hanya Wais saja ya. Iya. Untuk menambahkan sikap nasionalisme, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk memimpinnya, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang permintaan dan penawaran. Ya. Apa itu permintaan? Apa itu nanti apa yang mempengaruhi permintaan? Adakah kemarin nak? Ada. Jadi apa yang dimaksud dengan permintaan? Apa yang dimaksud dengan penawaran? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran beserta fungsinya. Sekarang, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan permintaan? Yang Permintaan adalah jumlah produk yang
atau dibeli oleh konsumen pada berbagai harga dan pada waktu tertentu. Iya, benar. Ya, permintaan itu jumlah barang yang diinginkan konsumen yang mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Faktor apa saja yang mempengaruhinya, Nak? Yang pertama itu ada selera, kedua itu pendapatan, ketiga yaitu harga lain, dan keempat yaitu adalah perkiraan di masa depan. Ya, nah, benar tak, Nak? Benar. Terus, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan penawaran? Saya Bu. Ya, baru. Penawaran adalah menyatakan bahwasanya harga barang tersebut naik, maka produsen akan menawarkan barang yang sangat banyak, dan sebaliknya, jika harga barang tersebut turun, maka produsen akan sedikit mengurangi penawarannya. Faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama, harganya naik, yang kedua, barangnya susah dicari. Ada lagi yang lain yang bisa menambahkan apa saja faktor yang mempengaruhi dari penawaran? Ada harga produk itu sendiri, ya, biaya produksi, teknologi, lagi apa? Perkiraan di masa depan juga, ya. Nah, itu kemarin sudah kita pelajari. Ada yang mau ditanyakan tidak dengan materi kita yang kemarin tentang permintaan dan penawaran? Terus, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk sekarang, ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, ya. Kalau kemarin itu kita tentang apa pengertiannya, faktornya dan fungsinya. Sekarang kita membahas tentang hukum perusahaannya, ya. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini, ya, kamu siswa itu diharapkan bisa menjelaskan, bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan hukum permintaan dan apa itu yang dimaksud dengan hukum penawaran. Ya, nanti juga kamu diharapkan bisa menganalisis kurva permintaan dan kurva penawaran, serta nanti dianalisis juga pergeseran kurvanya, Nak. Baik pergeseran kurva permintaan maupun pergeseran kurva penawaran. Ya, sebelum Ibu menampilkan apa kurva permintaannya, Ibu jelaskan terlebih dahulu hukum permintaan itu apa dan hukum penawaran itu apa. Yang dikatakan hukum permintaan, ya, apabila harga naik, ya, maka jumlah permintaan itu akan turun, ya. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan barang itu akan naik. Ya. Misal, ya, harga bensin naik, ya, nah. Kamu misalnya yang suka pulang kilir ke jembatan yang tidak ada tujuannya, misalnya, ya, kamu stop terlebih dahulu karena bensin naik, ya, ataupun tidak menggunakan motor. Sekarang sudah musim sepeda listrik, kamu gunakan sepeda listrik, ya, maka permintaan akan bensin itu turun, kurang, ya, oleh karena harga bensin itu naik. Nah, nanti kalau misalnya bensinnya mulai turun kembali, ya, kamu sudah mulai lagi, Nak, yang berjalan misalnya main ke jembatan. Nah, kalau kamu main jembatan itu butuh minyak, enggak? Butuh. Nah, berarti kamu harus beli lagi bensin. Maka nanti setelah harga bensin turun, ya, permintaan akan bensin itu naik kembali. Ya, paham? Paham. Nah, kalau hukum penawaran, ya, itu kalau harga itu naik, ya, maka
jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran akan barang itu turun. Jumlah penawaran barang itu akan turun. Misalnya ya nak ya, harga pakaian, misalnya ya, harga pakaian itu naik, ya, mau lebaran misalnya kan, harga pakaian itu naik, maka semakin harga naik, semakin banyak produsen yang menawarkan barangnya. Nah, kenapa? Karena pendapatan produsen itu bertambah, kan dia dapat untung. Nah, banyak yang dijualnya, maka dia banyak mendapat untung. Jadi semakin tinggi harga, kalau penawarannya ya, semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin tinggi, semakin banyak. Sebaliknya, jika harga itu turun, ya, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Nah, ya karena apa? Ya kalau misalnya, nah sekarang lagi musim paceklik, ya, orang untuk membeli pakaian itu susah banget, ya. Jadi makanya produsen dia menurunkan barang yang ditawarkannya. Paham maksudnya di situ? Nah kalau begitu selanjutnya ibu akan tampilkan kurva permintaan. Ini ya, ini permintaan akan harga kue ya. Harga kue dan permintaan kue ya. Pada saat harga kue 6.000, permintaan akan kue itu berapa nak? Ya. Pada saat harga kue 4.000, permintaan akan kue naik menjadi 6. Pada saat harga kuenya 2.000, permintaan akan kue itu berapa nak? 8. Kan tidak? Nah, harganya diturunkan lagi nak menjadi 1.000 rupiah. Permintaan akan kue ya. Jadi kurvanya gimana? Kurvanya begini ya. Ini Q permintaan, P harga ya, ya sesuai harga ya. Nah, di sini digambar 2.000, 4.000, 8.000, 10.000 ya. Harga 10.000 ya, harga 6.000, permintaan akan kue berapa nak? 4. Oh, harga 6.000, permintaan akan kue 4 ya. Harga 4.000, permintaan kuenya berapa? 6 buah kuenya. Pada saat harga 2.000, permintaan akan kue 8. Pada saat harga 1.000, berapa permintaan akan kue? 10. Ya. Jadi ini kurvanya. Ini dengan permintaan, yang ini dikatakan kurva permintaan. Paham? Bisa kamu menganalisis terkait ininya, kurvanya? Ya. Pada saat harga kue 6.000, permintaan akan kue itu sebanyak 4. Ya. Pada saat harga 4.000, permintaan akan kue 6. Pada saat harga 2.000, permintaan
permintaan akan kue itu berapa? Pada saat harga 1.000, ya, permintaan kue itu 10. Nah, kalau dilihat dari sini, terjadi tidak hukum permintaan? Terjadi. Apa hukum permintaan tadi, Nak? Semakin tinggi harga, lihat, Nak, ini ya, harganya kan semakin tinggi. Permintaannya apakah semakin tinggi juga tidak? Permintaannya semakin turun. Ya, semakin rendah harga, maka permintaannya akan semakin tinggi. Paham? Bisa membacanya, menganalisis kurva? Bisa. Selanjutnya, kita menganalisis kurva pergeseran. Lanjutkan untuk mencari fungsi permintaan. Ya, di situ ada soalnya, Nak. Dalam suatu pasar diketahui saat harga beras Rp5, ya, maka jumlah yang diminta beras itu sebanyak 40 kg, ya. Nah, pada saat harga beras naik menjadi Rp15, maka permintaan akan beras itu turun menjadi 20 kg. Carilah fungsi permintaannya. Nah, ini ya, Nak. Berarti di situ diketahui, ya, harga pertama atau P1 atau harga mula-mula berapa, Nak? 5. Terus harga setelah mengalami kenaikan menjadi 15. Jumlah permintaan pertama mula-mula, permintaan mula-mula sebesar 40 kilo. Jumlah permintaan setelah kenaikan harga sebesar 20 kilo. Yang ditanya apa, Nak? Fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan, ya, Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Tahu ya, Nak, yang Q ini permintaan, Q1 ini permintaan mula-mula, Q2 permintaan setelah perubahan harga, ya. P1 ini harga mula-mula, P2 itu harga setelah mengalami kenaikan. Oke. Q berapa Q1-nya, Nak? 5. 40. Q1 berapa? 40. Q2 20. Q1 40. P 5. P1 berapa? 5. P2 15 kurang 5. Ya. Q min 40 per 20 kurang 40 min 20 sama dengan P min 5 10, ya. Ini dikalikan silang. Lihat. 10 kali Q 10 kali min 40 min 400 sama dengan, ya, min 20 kali P min 20 kali min 5 min 100 plus min kali min plus 100. Buat di sini 10 pi. Kalau ini min dipindah ke sini jadi plus. Ini plus 400. Yang ini dia dipindah berarti menjadi plus 20 p. Ini kalau ini dipindah berarti ini tetap, Nah. Iya.
Ya. Yang karena 400 sudah dipindah, berarti ini tetap min 20P ditambah 100. Ya. 10Q sama dengan 40 tambah 400 tambah 100 500 min 20P. Ya. Q sama dengan 500 dibagi 10 berapa? 50 ya 20 bagi 10 min 10 Min 2. min 2P ya. Ya. Jadi itu fungsi permintaannya berapa nak? 50 min 2P. Berapa? 50 sama dengan 50 min 2P. Ya. Disuruh gambar nak kurva permintaannya, kurva fungsi permintaannya. Coba kita gambar ya. Ini P, ini Q ya, kurva permintaannya. Sini nak. P-nya pertama 5, P1 5, P2 15, Q1 40, Q1 40 Q1 dan Q2 ya. Pada saat harga 5 rupiah, berapa permintaan akan kue itunya nak? Berasnya? 40. Berapa? 40. Ya. Pada saat harga 15, berapa nak? 20 permintaan. Jadi kurvanya gimana nak? Ya. 20 itu Q2, 40 itu Q1. Kelihatan enggak? Ini Q2 ya, 20-nya tadi Q2 ya. Q1-nya 40 ya. Pada saat harga 5, permintaan akan beras itu 40. Pada saat harga 15, permintaan akan beras itu 20. Ini adalah kurva permintaan. Kurva permintaan Q 50 min 2 kali. Jelas? Ada yang mau ditanyakan di sini? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jelas Bu? Jelas. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, ya. Kalau tidak ada yang bertanya di sini, sudah jelas ini nak? Jelas. Kalau sudah jelas, kita masuk ke penawaran. Apa kita ke pergeseran cepat? Ke pergeseran cepat itu saja ya. Nah, lihat di sini nak. Kita disuruh menganalisis kurva, ya, membaca kurva itu, ya. Harga berapa harganya nak? 5 ya. Q1 kelihatan enggak nak? Kelihatan enggak? Itu yang kurvanya. Ini ya. Jika ini kan harganya 5, tetap tidak naik. Sedangkan permintaannya ini naik tidak? Dari 5 dia ke naik 10. Ya, naik. Membacanya, jika harganya tetap kan nak? Ya.
jika harga tetap tapi jumlah produk yang diminta itu meningkat atau bertambah, maka permintaannya akan meningkat. Meningkat tidak? Ini dari D1 ke D2. Ya, itu meningkatnya ya, Nak. Jadi gimana bacanya, Nak? Jika harga tetap ya, sedangkan jumlah produk yang diminta itu naik ya, maka permintaannya akan meningkat dari D1 ke D2 ini, Nak. Terus yang kedua ini, Nak. Ya. Dia harganya tetap tapi permintaannya berkurang ya, atau turun. Cara membacanya gimana? Cara menganalisisnya, jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta itu berkurang, maka permintaannya menurun. Ini dari D1 ke D2. Paham membacanya? Paham. Nah, sekarang pergeseran kurvanya, Nah. Ini pergeseran kurva. Sekarang kita lihat kurva pergeseran. Ya. Kurva pergeseran permintaan. Ya, ini kurvanya. Dilihat terbalik, Nah. Kalau tadi ya harganya yang tetap, tapi jumlah produk yang diminta ya naik dan turun. Tapi kalau di sini pergeseran kurva, harganya yang naik dan turun, tapi permintaannya, jumlah permintaannya yang tetap. Ya, coba lihat di sini. Harganya naik dari 5 naik ke 10. Sedangkan permintaannya ya, jumlah produk yang diminta tetap hanya 5. Ya. Gimana cara membaca kurvanya? Jika harga naik ya, tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan dari D1 ke D2. Bisa membacanya? Bisa. Jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap ya, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan ya. Sebaliknya, Nah, jika harga turun ya, jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Paham? Paham. Bisa membaca kurva? Mengenai kurva? Ada yang mau ditanyakan di situ, Nah? Kalau jelas, kita lanjut ke hukum penawaran. Ya. Apa bunyi hukum penawaran itu, Nah? Kalau di penawaran semakin tinggi harga, maka jumlah penawaran produknya itu akan semakin banyak atau semakin tinggi ya. Sebaliknya, jika harganya turun, maka jumlah produk yang ditawarkan akan Semakin sedikit atau semakin rendah. ya. Nah, ini lihat. Di sini ada tabel penawaran. Ya. Ya, harga duren. Ya, harga duren itu per buah maksudnya ya. Per buah. Pada saat harga 1.000 ya, permintaan akan duren itu yang ditawarkan durennya hanya 10, Nah, karena harganya murah ya, jadi produsen menawarkan hanya sedikit, hanya 10 saja. Pada saat harga 2.000 ya, jumlah duren yang ditawarkan sebanyak 20
kedua ya. Di saat harga duren 3.000, jumlah duren yang ditawarkan sebanyak 30. Di saat harga duren 3.500, jumlah duren yang ditawarkan sebanyak 35. Dan pada saat harga duren 4.000, jumlah duren yang ditawarkan itu sebanyak 40. Di situ lihat, nah, semakin tinggi harga, maka jumlah duren yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Ya. Semakin rendah harga, jumlah duren yang ditawarkan akan semakin sedikit. Gimana kita membuat kurvanya? Ada yang bisa membuat kurvanya? Ada yang bisa tidak? Lihat di sini. Ini harga, ya. Ini Q, jumlah duren yang ditawarkan. Ya. Ini harga duren. Ini jumlah duren yang ditawarkan, ya. Harganya, nah, saya 2.000. Pada saat harga duren 1.000, berapa duren yang ditawarkan? 10. Berarti di sini 1.000. Ini ya. Pada saat harga duren 2.000, berapa duren yang ditawarkan? 20. 2.000 dia 20. Pada saat harga duren 3.000, duren yang ditawarkan 30. Berarti 30. Pada saat harga duren 3.500, ya, jumlah duren yang ditawarkan 35. 3.500 dari di sini. 35 dari di sini. Pada saat harga duren 4.000, jumlah duren yang ditawarkan sebanyak 40. Ini kurva penawaran, ya. Kurva bisa membaca kurvanya? Bisa. Menganalisis kurvanya? Bisa. Gimana cara bacanya, Nak? Semakin rendah harga, maka duren yang akan ditawarkan semakin sedikit. Ya. Maka jumlah duren yang ditawarkan sebanyak 10. Ya. Pada saat harga duren 2.000, jumlah duren yang ditawarkan sebanyak 20. Pada saat harga duren 3.500, 3.000, ya, pada saat harga duren 3.000, maka jumlah duren yang ditawarkan itu 30. Pada saat harga duren 3.500, jumlah duren yang ditawarkan 35. Pada saat harga duren 4.000, jumlah duren yang ditawarkan sebanyak 40. Inilah yang kurva perbedaan antara sebenarnya. Paham? Paham. Paham tidak dengan kurvanya? Paham.
Kita lanjut ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Pada saat harga barang X itu Rp5, jumlah barang yang ditawarkan 5 unit. Ya. Jika harga barang tersebut naik menjadi 15, ya, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 55 unit. Gambarkan kurva penawarannya. Ya, fungsi penawarannya. Siapa yang bisa? Ada yang bisa mencari fungsi penawarannya? Karena ya diketahui
berarti di sini menjadi Plus. ya. Yang di sini tetap 50 pi min 250. 10 pi sama dengan 50 dikurang 250 sama dengan 200 plus 50 pi. Nanti di sininya Q sama dengan min 200 dibagi 10 sama dengan min 20. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Maka ya fungsinya itu adalah Q min 20 plus 50. Paham? Paham. Ada yang bisa menggambarkan fungsi penawaran? Bisa Bu. Ada? Ada. Baru? Oke, silakan Bapak. Betul nak? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita mau lanjut ke pergeseran penawaran. Ya. Bisa dibaca? Lihat kan? Kelihatan. Pergeseran kurva penawaran itu ya. Dalam kegiatan ekonomi terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan perubahan faktor-faktor. Kemarin sudah ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ya, ada produk tersendiri, selera, teknologi, ya. Perubahan faktor-faktor tersebut tanpa disertai dengan perubahan harga. Kondisi inilah yang disebabkan pergeseran kurva. Ya. Di sini Ibu mengambil ya faktor atau asumsi yang mempengaruhinya itu di biaya produksi. Ya. Bisa gini nak, Ibu punya usaha membuat baju, misalnya ya, pakaian. Nah, pada saat harga bahan baku pakaian itu kira-kira apa? Kain, benang. Ya. Nah, pada saat harga kain naik, benang naik. Nah, terus yang biaya tenaga kerjanya, orang yang bekerjanya juga naik. Maka ibu mengurangi jumlah barang atau baju yang akan ditawarkan. Mengapa? Karena biaya yang ibu keluarkan untuk memproduksi barang itu besarnya. Ya, gaji karyawannya sudah naik, biaya bahan bakunya naik, ya. Kalau biasanya nah, harga barang naik, ya, yang barang-barang yang lain ikut naik tidak? Ikut naik, nah, bensin naik, nanti ikutlah cabai naik, bawang naik. Nah, itu sama. Ibu kalau misalnya harga barang itu naik, ya, biaya produksinya naik, produk yang ibu tawarkan akan kurang. Kalau misalnya nanti harga bahan bakunya sudah mulai turun kembali, ibu menambah lagi barang yang ibu tawarkan, akan membuat lebih banyak lagi baju yang ibu tawarkan karena biayanya sudah turun. Kalau dilihat dari kurvanya, pergeseran kurvanya itu nah, ya, lihat di sini. P0 ini harga mula-mula, ya. Harga mula-mulanya 10.
P1 menjadi 5. Jumlah pakaian yang ibu tawarkan menjadi 15. Ya. Nah, pada saat biaya produksinya naik, biaya produksinya tadi dari 10 naik menjadi 15. Jumlah barang atau produk atau baju yang ditawarkan juga berkurang menjadi 5. Ya. Jadi gimana pergeseran kurvanya? Pergeseran kurva di sini. Kalau harga atau biaya produksinya itu turun, ya, maka jumlah produk yang ditawarkan akan naik, maka kurvanya bergeser ke kanan. Jika biaya produksi naik, produk yang ibu tawarkan turun, maka kurvanya bergeser ke kiri. Bisa dipahami? Bisa. Jadi gimana kalau penawaran? Nah, kalau penawaran itu, kalau harganya naik, ya, maka kurvanya bergeser ke mana? Ke kiri, ya. Tapi kalau harganya turun, maka kurvanya bergeser ke kanan. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kalau jelas, ibu akan membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok di mana setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, sekarang bentuklah kelompok yang KPD-nya ya. Nanti kamu kerjakan sesuai dengan perintah di situ masing-masing ya. Nah, sebelum kamu mengerjakannya itu, nanti baca lagi dulu nak materinya di situ ada ibu masukkan materinya. Baca terlebih dahulu. Sudah kamu baca, sudah kamu pahami, baru kamu mengerjakan operasi ini. Paham? Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan kamu tanyakan. Ya. Jadi sebelum kamu mengisi KPD, ya, kamu baca dulu materinya di LKS juga ada itu nak. Ya, materi hukum permintaan dan penawaran dan di LKPD ini juga sudah dimasukkan. Nanti kamu baca, setelah baca baru kamu isi ya. Ini Ibu kasih waktu 20 menit. Sebelum mengisi baca dulu ya materi yang ada di LKS. Itu juga ada materi yang Ibu masukkan di LKPD.
Sudah? Belum selesai? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, ya, sebelum kita mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing, ya, Ibu ada permainan terlebih dahulu. Ya. Siapa yang bisa menjawab dengan benar, nanti bisa pilih makanannya apa. Ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya. Nanti Ibu kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dengan benar, nanti dapat hadiah. Hadiahnya pilih makanannya apa. Ya. Siap? Ini, dengarkan clue-nya, ya. Bumi itu bulat. Nah, ya. 88 itu 4. 10 itu 1. 38 itu 3. sekarang 9.999 berapa? 4. Benar salah? Benar. Sekarang ya 308. Siapa duluan tadi?
Tiga. Tunjuk tangan dulu siapa? Tiga. Siapa yang duluan? Kiki, oke Kiki. Sekali lagi. 2088. Tunjuk tangan dulu. Lima. Siapa nak? Siapa duluan? Makanya tunjuk tangan dulu baru jawab. Ya, kalau misalnya ibu tunjuk baru yang jawab, gitu ya. Jawabin dia. Ulang ya. 101. Satu. Tapi langsung jawab. Ulang lagi. Ya. Ini saja kalau ya. Dengarkan punya ya. Berapa jumlah nyamuk yang hidup? Tiga. Satu. Dua. Berapa? Enam. Dua. Dengarkan punya ya. Berapa jumlah nyamuk yang hidup? Ada ya. Berapa buah? Dua. Baru dulu. Lagi. Berapa buah yang mati? 3. Empat. Ya. Ya. Sekarang kita mulai presentasi kelompoknya. Ya. Silakan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Siapa kita? Kelompok satu pasti bisa. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Tasfar dan nama kelompok saya. Saya Suryana. Saya Dana Sumatila. Saya Jenny Suryani. Di sini kami akan mempresentasikan kasus fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40-3P. Itulah jumlah permintaan ketika harga Rp5 dan Rp10 yang akan dijelaskan oleh Jamila Sabsabilah.
tentang hasil diskusi kami yaitu diketahui QD-nya sama dengan 40 dikurang 3P. P1-nya yaitu 5, P2-nya itu 10. Ditanya, itulah jumlah permintaan ketika harga Rp5 dan Rp10. Penyelesaian QD ini yang pertama. Yang pertama itu harga mula-mula yaitu 5, kita masukkan QD-nya sama dengan 40 dikurang 3. 3 harga mula-mula P1 yaitu sama dengan 5, jadi 3 dikali 5. 40 dikurang 3 dikali 5 yaitu 15 sama dengan 40 dikurang 15 sama dengan 25. QD keduanya itu atau P2 kita masukkan di sini. 40 dikurang 3 dikali 10 sama dengan 40 dikurang 30. 40 dikurang 30 sama dengan 10. Dari penjelasan saya tadi, jika ada yang bertanya atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Ini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Tolong gambarkan. Perkenalkan, nama saya Aska Karina dari kelompok 4. Pertanyaannya, tolong gambarkan kurva permintaan. Gambarkan kurva permintaan QD 43P. Untuk kurva permintaannya bisa dilihat pada gambar di depan, yaitu Q itu kan permintaan, P itu harga. Di sini untuk Q yaitu 10 Q2 dan 25 untuk Q1. Dan untuk P1 itu sama dengan 5 dan P2 itu sama dengan 10. Tinggal kita lihat saja pada jumlah permintaan ketika ditanya harga K5 dan 10 Untuk 5 tadi kan sama dengan 25, kita samakan 5 ke 25. Dan untuk 10 sama dengan 10 yaitu kita samakan 10 sama 10. D1-nya yaitu 5, D1-nya itu di sini dan D2-nya itu di sini. Bagaimana penjelasannya? Dari penjelasan dan dasar tadi, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Kelompok lain ada yang mau bertanya, Nak? Tidak. Tidak ada lagi yang mau bertanya, jelas? Jelas. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Kedua, jaya. Menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham, saya sebagai moderator dan anggota saya. Ini ada yang tahu. Saya lagi di biasa. Saya mau Di sini
kelompok kami akan menjelaskan kasus dari tabel berikut yang akan dituliskan oleh Bidawati beserta dengan cara penyelesaian. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menandakan satu permintaan dari buah mangga.
harga 50.000, permintaannya 10. Ketika harganya 40.000, permintaannya menjadi 20. Ketika permintaannya dengan harga 30.000 menjadi 30. Ketika harganya 20.000, permintaannya 40. Ketika harganya 10.000, permintaannya menjadi 50. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, di sini bukan yang diinginkan permintaan. Sekarang kita akan membahas tentang penawaran. Kurvanya yang akan dijelaskan oleh Leni. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan kurva penawarannya. Di sini penjelasannya adalah ketika harga 1.000, jumlah barang yang ditawarkan 25. Jika harga 1.500, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 50. Jika harga per butir 2.000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 75. Jika harganya 2.500, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 100. Jika harganya 3.000,
jumlah barang yang ditawarkan menjadi 125. Menanyakan ya. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman ada yang bertanya? Saya dari kelompok 3, apa? Perkenalkan, nama saya Isyudia Kita, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Kalau dilihat dari kedua kurva itu, apa perbedaan antara kurva permintaan dan penawaran? Kami akan meminta sebentar untuk sebentar. Nah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Nina. Kalau kurva permintaan semakin tinggi harga, maka jumlah permintaan barang rendah. Sebaliknya jika harga rendah, jumlah barang yang diminta tinggi. Kalau kurva penawaran semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka barang yang ditawarkan semakin tinggi, banyak atau tinggi. Semakin rendah harga barang yang ditawarkan, maka jumlah barang yang ditawarkan sedikit atau berkurang. Kemudian, bagaimana kelompok 3? Jelas. Sekian presentasi dari kami. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Sekarang waktunya untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4. Iya. Tepuk semangat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Barahaya. Di sini saya sebagai moderator. Di sebelah kanan saya, Saya Setia Kairali. di sebelah lagi, Saya Putri Salma. dan di depan Putri Salma. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran QS.
Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang QS. Yang pertama, diketahui Q1-nya sama dengan 40 dan Q2-nya sama dengan 60 dan Q1-nya sama dengan 10 dan Q2-nya sama dengan 20. Ditanya QS. Jawab pertama kita gunakan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P karena di sini tidak ada, kita masukkan saja P. Di sini P1-nya sama dengan 40 per P2-nya sama dengan 60 dan P1-nya sama dengan 40 sama dengan Q tidak ada, kita masukkan Q saja dikurang Q1-nya sama dengan 10 per Q2 sama dengan 20 dikurang Q1 sama dengan 10. Ya, selanjutnya P dikurang 40 karena tidak dilama jadi kita masukkan saja P dikurang 40 per 60 dikurang 40 sama dengan 20 sama dengan Q dikurang 10 dikurangkan saja sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10 sama dengan 10. Kemudian kita kalikan ulang karena ikannya Q jadi kita taruh Q di depan biar lebih cepat. Jadi Q dikali 20 sama dengan 20Q, 10 dikali 2, negatif 10 dikali 20 sama dengan negatif 200 sama dengan Q sama dengan P dikali 10 sama dengan 10P, negatif 40 dikali 10 sama dengan negatif 400. Negatif 40 dikurang 10 sama dengan 400. Selanjutnya kita taruh karena tadinya di ruas kiri berubah menjadi positif karena tadi di sini negatif, kita berubah ke kanan dia berubah menjadi positif. Jadi 20Q sama dengan 10P dikurang 400 ditambah 200. 20Q sama dengan 10P dikurang 200 karena negatif 400 dikurang 200 tadi sama dengan negatif 200. Selanjutnya 20Q dipindahkan karena di sini kita mencari Q, maka saat 20-nya pindah dia menjadi bagi. Jadi Q sama dengan 10P negatif 200 per 20. I sama dengan 0,5P dikurang 10 dibalik Q sama dengan negatif 10 plus 0,5P. Di sini grafiknya kita bisa lihat saat P1 harganya 40 maka penawarannya hanya 10 dan saat harganya 60 penawarannya semakin tinggi yaitu sebanyak 20. Jadi saat harganya semakin naik maka penawarannya akan semakin banyak. Sebaliknya, jika harganya rendah maka penawarannya akan semakin sedikit atau lebih rendah. Ada yang ditanyakan? Jelas. Terima kasih. Tidak ada yang mau bertanya? Jelas. Jelas, jelas. Ya, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, kami dari kelompok 4 kami akan menutup kesempatan kami dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari, dari hasil diskusi yang sudah kita presentasikan, ya, maka dapat ditarik kesimpulan ya tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Dan saya, silakan. Dari pembelajaran hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pergeseran kurva permintaan, jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Begitu
sebaliknya, jika harganya turun, tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Ya, benar. Ya. Oke, bisa. Ada yang bisa menjelaskan menarik kesimpulan tentang kurva penawaran, pergeseran kurva penawaran? Aduh, jangan. Jadi saya akan menyimpulkan pergeseran kurva penawaran. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan naik atau banyak, sehingga kurva penawarannya bergeser ke kanan. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan sedikit atau menurun, sehingga kurva penawarannya bergeser ke kiri. Ya, betul ya? Iya. Oke, ya. Ya, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ya, tugas kalian di rumah, ya nak, kerjakan yang ada di atas itu halaman 55. Yang esainya, yang B 1 sampai 10. Ya. Terus satu lagi tugasnya, kamu baca untuk materi selanjutnya tentang keseimbangan pasar. Ya, paham? Jadi dua tugasnya, pertama kerjakan yang esai ada di LKS. Kedua, nanti kamu pelajari untuk materi selanjutnya tentang keseimbangan pasar. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Ibu akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.